Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah dan juga keberkahannya terlimpah untuk Anda semuanya. Selamat datang kembali teman-teman di channel Trita Pangurip. Kali ini kami akan menjelaskan secara sederhana tentang totok prana. Totok prana adalah teknik pijatan sambil menyalurkan tenaga murni atau bioenergi ke dalam tubuh. Cara kerjanya hampir sama dengan akupuntur, yaitu dengan merangsang titik-titik yang ada pada tubuh dengan cara menyentuh atau menekan ringan hingga masuk ke sistem saraf dan sistem energi tubuh. Secara kasat mata, energi prana tak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan keberadaannya, mirip dengan angin yang dapat dirasakan tetapi tak dapat dilihat. Totok prana bermanfaat dalam dua segi. Yang pertama, dari segi kesehatan mental spiritual yang meliputi pikiran bisa lebih fresh, menenangkan pikiran, pengendalian emosi, melepaskan pikiran atau perasaan dari rasa cemas, was-was, dan ketakutan yang berlebihan. Dari segi fisik meliputi membantu melancarkan peredaran darah, sistem metabolisme, memberikan efek relaksasi pada otot-otot tubuh akibat ketegangan, stres, kelelahan, mengurangi rematik, sakit pinggang, pegal linu, meluruhkan lemak tubuh, meringankan penyakit susah tidur, dan membuat tidur lebih nyenyak. Totokan ringan dan agak lama ini merangsang sistem saraf dan membuka jalur energi untuk mengeluarkan zat-zat kimia pada otot, saraf tulang belakang, hingga otak. Zat-zat kimia ini dapat mengurangi rasa nyeri maupun merangsang pelepasan zat kimia dan hormon lain yang akan mempengaruhi sistem pengaturan lain yang ada dalam tubuh kita. Perubahan biokimia ini dapat merangsang kemampuan penyembuhan alami tubuh dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional. Meskipun totok prana dapat membantu penyembuhan beberapa penyakit, pengobatan kedokteran tetap tak boleh ditinggalkan. Cara terbaik untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan menggunakan kedua sistem pengobatan untuk mendapatkan hasil secara seimbang. Secara umum, kondisi kesehatan seseorang dapat dilihat dari kesehatan fisik maupun non-fisik, seperti kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual merupakan salah satu elemen terpenting dalam melihat baiknya kualitas hidup seseorang. Kesehatan spiritual sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun kenyataannya hari ini, banyak orang yang lebih memperhatikan kesehatan fisik sebagai hal yang wajib dipenuhi tanpa memperhatikan kondisi kesehatan spiritualnya. Hal ini terlihat dari betapa khawatirnya seseorang tatkala dirinya atau keluarganya mendapat penyakit. Penanganan medis pun segera dijalani dalam menangani permasalahan penyakit. Hal tersebut tidak salah dan seperti itulah seharusnya. Namun, sedikit orang yang sadar bahwa di samping kesehatan fisik, kesehatan spiritual merupakan suatu hal yang teramat penting untuk diperhatikan dalam rangka meraih hidup yang lebih berkualitas.
Kesehatan spiritual mencakup mental yang sehat, ketenangan hati, pikiran atau perasaan dari rasa cemas, was-was, dan ketakutan yang berlebihan. Kesehatan spiritual juga mencakup bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak halal, dan lain-lain. Elemen kesehatan spiritual lain yang paling penting yaitu dekatnya individu dengan Sang Penciptanya melalui rutinitas ibadah ritual keagamaan. Untuk mencapai itu semua, maka pendekatan rohani mengedepankan nilai-nilai spiritualitas keagamaan menjadi hal yang sangat penting. Ketidaksadaran akan spiritualitas yang sakit seringkali terjadi ketika seseorang beranggapan bahwa yang dilakukannya itu tidak salah atau sudah menjadi kebiasaan. Batas jelas antara seseorang yang sakit dan sehat secara spiritual itu jelas bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar secara aturan agama dan benar secara aturan perundangan yang berlaku. Spiritual dan mental setiap individu selayaknya lah terjaga dalam kondisi yang baik dan sehat. Menyehatkan spiritual dilakukan dengan menyehatkan pikiran dan hati dari keinginan-keinginan yang tidak halal, meluruskan pikiran dan hati dari keinginan duniawi yang tak bertepi. Bila spiritual masyarakat Indonesia adalah spiritual yang sehat, maka kemajuan setiap daerah di Indonesia pun akan mudah terwujud. Terwujudnya spiritual dan mental yang sehat harus berawal dari kesadaran. Kesadaran ini harus dipupuk dengan nilai-nilai religius, dengan berorientasi kembali tujuan hidup bahwa hidup adalah untuk mempersembahkan pekerjaan yang terbaik dan perilaku yang terbaik di hadapan Pencipta. Karena hidup pasti akan ada pertanggungjawaban. Jika kesadaran dan nafas religi selalu mengiringi gerak langkah para masyarakat, maka kemajuan daerah pastilah akan segera terwujud. Sesungguhnya manusia merupakan perwujudan kecil dari dunia. Manusia adalah miniatur alam semesta. Apa yang terdapat di dunia ini sesungguhnya ada di dalam diri manusia. Alam semesta yang mempunyai pusat-pusat energi, dalam tubuh manusia pun terdapat pusat-pusat energi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam alam ada dalam diri manusia. Zat yang terkandung dalam tubuh manusia berasal dari zat yang terdapat di alam, mengandung unsur-unsur yang berasal dari tanah, air, udara, tumbuhan, dan sinar matahari. Karena apapun yang terjadi di dunia atau pada manusia itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Walaupun begitu, manusia diwajibkan berusaha untuk menghadapi berbagai benturan-benturan badai kehidupan. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau berusaha merubahnya. Maka, agar selamat dalam mengarungi samudera kehidupan ini, manusia harus bersekutu dengan Tuhan melalui cara-cara yang telah dibentangkan oleh Tuhan untuk manusia. Seperti pelaut yang mempelajari rahasia alam di lautan untuk menaklukkan badai taupan, bahkan setelah mampu mengenal air laut lebih dekat lagi, gelombang besar yang bergulung-gulung itu dapat dimanfaatkan untuk bersenang-senang. Gelombang setinggi bukit itu tidak lagi mengerikan tetapi menyenangkan.